Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya ketika dia menginap di sebuah hotel yang terkena angker di pantai selatan Jawa. Dia dan teman-temannya ke sana bertujuan untuk melakukan tugas kuliah, yaitu membuat sebuah film dokumenter. Namun mereka mendapatkan teror yang sangat mengerikan dari sebuah sosok penunggu hotel tersebut. Seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Air Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya ketika dia menginap di sebuah hotel yang terkena angker di pantai selatan Jawa. Dia dan teman-temannya ke sana bertujuan untuk melakukan tugas kuliah, yaitu membuat sebuah film dokumenter. Namun mereka mendapatkan teror yang sangat mengerikan dari sebuah sosok penunggu hotel tersebut. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, serta tekan tombol loncengnya. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gas ke ceritanya. Senja di samudra langit di atas pantai, parang kritis, merona jingga, kontras dengan ombak laut selatan yang bergulung ganas. Kami, sekelompok mahasiswa pencinta alam, baru saja tiba di sebuah hotel. Hotel itu berbentuk bangunan tua dengan arsitektur kolonial yang megah, namun terasa dingin. Menurut cerita, hotel ini sudah lama tutup dan terkena angker, terutama karena dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul. Kami memilih tempat ini untuk tantangan uji nyali sekaligus proyek dokumenter. Resepsionis yang menyambut kami adalah seorang wanita parubaya bermata sayu. Setelah melihat kami, ia hanya tersenyum tipis dan menyerahkan kunci kamar. Kamar 308 di lantai 3. Tolong jangan pernah buka pintu kamar itu di malam hari, dan jangan ada yang memakai pakaian hijau selama menginap. Peringatan itu bukannya membuat kami takut, malah semakin memacu adrenalin kami. Apalagi kamar 308 adalah kamar yang paling santer disebut-sebut sebagai kamar khusus yang dipersiapkan untuk sang ratu pantai selatan. Kami menyusuri koridor yang panjang, gelap, dan berbau apek. Setiap langkah kaki seolah menghasilkan gema yang tidak wajar. Kami mengambil kamar 307 dan 309, mengapit kamar 308 yang terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran motif laut yang usang. Tepat di sebelah kamar 308 terpasang sebuah lukisan besar. Lukisan seorang wanita cantik dengan berkebaya hijau cambrut, tersenyum ke arah kami dengan mata yang tajam. Begitu kami lewat, sehelai kain tipis yang bergantung di sebelahnya tiba-tiba bergetar, meskipun tidak ada angin. Wow, aura horornya benar-benar terasa. Bisik Rian, kameramen kami dengan nada yang sedikit bergetar.
Malam pertama jam menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Malam itu terasa sunyi, hanya deru ombak yang terdengar memecah keheningan. Kami semua berkumpul di kamar 309 untuk menyusun rencana. Tiba-tiba dari kamar 308 terdengar suara gemericik air seperti air tumpah ke lantai. Kami saling pandang. Perasaan tadi kamar itu benar-benar kosong dan terkunci, ujar Rima, sang ketua tim sambil memegang erat senternya. Penasaran kami mendekati pintu 308. Bau wangi bunga kenanga bercampur aroma laut yang kuat tiba-tiba menyergap. Kami menempelkan telinga ke pintu. Gemercik air itu kini disertai suara tawa perempuan yang lembut namun terdengar sangat dekat. Tawa itu pelan berubah menjadi senandung pelan seperti lagu Jawa kuno. Ayo Rian, rekam. Ini kesempatan kita, desak Rima. Rian menghidupkan kamera tepat saat tombol kamera ditekan. Suara senandung itu berhenti. Keheningan kembali. Lalu pintu kamar 308 yang terkunci itu berderit pelan. Hanya sedikit, cukup untuk membuat kami mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu mengalir cairan kental berwarna merah gelap. Baunya bukan lagi bau kenanga, melainkan hanya seperti darah. Cairan itu merembes cepat di atas lantai marmer tua. Itu bukan air, teriakku. Refleks melompat menjauh. Saat kami panik terdengar langkah kaki besar, basah yang berat. Dari dalam kamar 308, seolah ada seseorang yang baru saja keluar dari air laut dan berjalan mendekati pintu. Kunci pintu diputar dari dalam. Kami tertegun, mata kami terpaku pada gagang pintu kuningan yang bergerak perlahan ke bawah. Rima yang paling dekat berteriak, "Lari! Lari sekarang!" Kami berlarian tunggang langgang menyusuri koridor. Namun Rian yang berada di belakang tiba-tiba tersandung. Kameranya jatuh. Ia menoleh ke belakang untuk mengambilnya. Di frame kamera yang terjatuh, Rian melihatnya. Sosok wanita tinggi besar dengan rambut panjang tergerai basah berdiri tepat di ambang pintu kamar 308. Pakaiannya hijau tua dan wajahnya putih pucat dengan mata yang memancarkan cahaya kehijauan. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi yang hitam dan tajam. Rian menjerit dan segera bangkit. Ia berlari sekecang mungkin, meninggalkan kamera dan tak peduli dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu mencapai tangga darurat. Saat berlari, ia merasakan udara dingin yang menusuk. Di belakangnya, ia mendengar suara gemeretak seperti pasir basah yang diinjak. Tepat sebelum mencapai belokan, Rian sempat melihat bayangan di ujung lorong lain. Bayangan itu wanita, sosok wanita. Tetapi kini dia tidak berjalan. Dia melayang dengan bagian bawah tubuhnya seperti tertutup kabut tebal berwarna hijau. Tatapannya lurus ke arah Rian. Rian akhirnya berhasil bergabung dengan kami di lantai bawah. Kami lari keluar dari hotel tanpa menoleh lagi, meninggalkan segala barang bawaan, termasuk kamera Rian yang merekam seluruh kejadian di kamar 308. Keesokan harinya, ditemani security, kami kembali lagi ke kamar 308 dengan bulu kuduk yang merinding untuk mengambil kembali kamera dan barang bawaan kami yang lain. Setelah itu, kami dinasihati oleh security yang juga salah satu sesepuh di sana agar kami harus lebih sopan dan menghargai budaya setempat ketika akan memasuki satu tempat baru, apalagi kental akan aura horor dan keangkerannya. Oke, teman-teman, segitu saja cerita horor kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.